'Cause we'll be on a tether. Cause we'll be on a tether. Hai Kak, Halo, kok gak kelihatan? Kok gak kelihatan? Kok gak bunyi? Halo, kenapa? halo. Suara aku gak kedengeran. Fine. Kedengeran. Ya apa nih yang share screen siapa? Aku Kak Cika atau Maiza? Reza aja. Oke. Siap. Wait. Bentar aku belum connect ke WiFi. Hah? Masih Oh. pakai tethering. Bentar Kak. Oke. Wait. Bentar. Nah, cek. Oh iya ya. Oh, zip-nya 1,4 ya. Kenapa dulu gue 1 giga ya? Ini udah kelihatan nggak? Ya. Yuk. Oke. Aku sih udah lumayan ngerti si ininya. Kayak apa namanya? Si text processing gitu-gitunya ini juga. Oh yang aku tuh apa kata si dosen aku tuh si library ini tuh cuma buat bahasa Inggris ya. Kalau si bahasa Indonesianya tuh dia belum terlalu bagus gitu. Iya, bener. Oh. Bener. Emang bahasa Indonesianya masih kacau lah. Belum bisa. Oh, Emang tugasnya bahasa Indonesia lagi? Oh, bikin. enggak tugasnya untung boleh bahasa Inggris. Oke. Terus. Mana? Sampai segini aku aman. Nah, ini aku tuh bermasalah di sini yang remove punctuation. Entah kenapa, bentar ini kan aku udah bikin, aku belum share ke Kak Cika yang aku bikin bentar. Ini ganti nggak Kak ke sheet yang homework? Terserah, tuh pokoknya mendingan double daripada ketimpa Apanya? filenya. Ini mau di-share? Atau enggak? Coba Gimana? aku share. Iya, aku bikin di sheet baru soalnya. Yuk. Biar rapih, bentar. Editor, belum beres semua sih, soalnya pas lihat gak bisa, aku langsung pindah ke mata kuliah lain dulu. Taruh mana sih? Coba kita lihat linknya. Di WA ya, Kak. Oke, aku buka. Udah editor kok, tidak salah sekarang. Itu tragis banget ya. Aduh, itu shock sedunia tuh gue tuh begitu di refresh langsung hilang. Ntar loadingnya lama lagi. Oke. Ini aku Nah, sambil run-run. sambil Kak Cika ini deh. Kok gini sih gue? Oke. Ini pindahin ke sini biar kelihatan. Ini pay di sini. Oke. Stop di run. Oh iya, dia nginstall dulu NLTK-nya. Alright. Terus, loading di sini. Udah lah, nggak apa-apa. Pokoknya udah Lama bang. lama collab-nya. Oke. Aku juga ini lama. Punkt. Ya udah. Let's folding. Udah. Itu aman. Terus? Ini juga aman. Ini lowers, ini removing numbers udah. Nah si punctuation-nya tuh kayak cuma titik koma. Yang kutip 2, kutip 1 dia nggak berubah. Oh, ya iyalah. Cuman Berarti yang di sini. Oke. Yang mana? Sob? Yang di kemarin contoh tuh pas di remove punctuation dia langsung udah hilang semua. Kenapa ya? Ini kan Kok nih. bisa beda sih? Tar.
Remove punctuation. Aku bingung salahnya di mana. Atau mesti dibikin list dulu ya? Bentar, translate itu pakai translate nggak? Oke. Mm-mm. Oh, ntar dulu. Karena aku benar-benar kopas. Iya, iya ngerti. Taruh. Emang gitu lagi, replace atau strip punctuation atau mesti 2 kali round ya. Tapi kok yang dia di run jalan ya, udah sama ya. Tunggu. Mm-mm. Ini kan Apa perintahnya. coba? Tunggu bentar. Kalau perintah dasarnya itu adalah dengan translate kan, kayak gini kan. Mana? String str make trans kayak gini kan. Tunggu. Baik. Copy paste di itu ya di. Kok nggak bisa di copy paste? Alamak. Coba samain dulu yang lower string translate mana? str make trans kutip string punctuation kurung buka 2. Coba pinjam pay. Ntar pinjam dulu. Aku cobain. Mm-mm. Kalau misalnya apa harus pakai ini ya? Kalau misalnya gini gimana? Sama aja. Yang ini nggak ke bawah ya? Iya. Oh, oke. Punctuation-nya tuh yang sepasang. Atau kalau Nggak mau, ngerti. atau kalau mau 2 kali pay. Kalau gini gimana? Kok copy ya? Tapi yang Kok nggak bisa copy pay? oh kopi tar sama aku. Kopi mau dikopas semua. 2 baris itu copy lagi di bawahnya. Terus yang di bawah diganti Nih. kutip 2. Oke. Harusnya mah bisa sekali jadi, tapi di sini yang Kak Cika lihat emang bisa. Atau kalau mau pakai regex, mau nggak? Boleh. String punctuation, ntar lo. Regex tuh berarti Sama aja, Kak. sama. Cobain ini deh. Alah, aku nggak bisa copy paste lagi. Ntar diketik dulu, ntar sabar. Sabar dulu, berarti gue bikin dulu ketiknya. Atau Ada. mau Kak Cika aja yang share screen. Oh, boleh juga sih. Boleh juga. Bisa ribet kalau aku yang share. Oh. Bentar lu sayangku. Problemnya adalah ntar dulu yang IP di mana linknya? Oh, udah kebuka nih. Oke, bentar. Kasih atur dulu bentar. Ini berarti tadi tuh yang contoh ada di bentar. Ini itu ada di oke. Ini pindahin ke sini. Kita coba ya. Berarti pakai IP ya. Ntar share screen dulu. Sabar. Ya. Ini, nah. Ini kan ini. Tadi. Yang mana? Tapi harus di-run dulu ya. Lama lagi enggak? Not authored. Soalnya di situ udah, di sini install. Pakai ini. Jadi kalau Kak Cika seringnya pakai ini pakai regex. Regex itu tuh dia nih ya RE itu ya. Jadi kalau kita import RE itu artinya regex itu regular expression. Kalau pakai regular expression, kita tuh tinggal nyebut aja barang-barang yang mau kita hapus. Yang mau kita hapus teh ada di list ini gitu. Oh. Jadi kayak gini kan, ini kan ada tanda seru, ada titik, nah itu masukin ke sini aja ke list ini, terus udah di print. Cobain deh kayak gitu bisa nggak? Canggih. Canggih kan, ada kurung, kutip kurung, terus white space, slash w itu white space, slash s itu apa ya? Pokoknya masuk deh ke situ. Coba ya kita copy dulu aja. Ini udah.
Mm-mm. Ini aman. Text from source, standardized di lower udah. Tokenize kita ngambil. Tokenize itu ngambilin itu kan token katanya kan di lower string semua. Ini Mm-mm. nah ini kan yang problem. Iya, punctuation. Oke. Kalau gitu daripada kita kacau, kita gini aja gitu ya. Berarti kalau gitu, kalau ini kita coba, coba ya. Import dulu, import RE string sama dengan, ini di copy aja ya. Itu nggak apa? Lower string, berarti lower string oke. Berarti nggak usah gitu. Lower stringnya udah ada kan? Udah di atas kayaknya. Berarti ini gini aja. Namanya bisa tetap lower string nggak, Kak? Biar sama semua ke bawah ntar. Taruh baik. Gini nanti balik lagi deh. A aja ya, A dulu sama dengan tes dulu. Print. A. Saya takutnya tumpang tindih, nggak tahu bisa nggak tahu nggak. Oke. A string sama dengan regex sub R yang diambil itu kutip. Dia ngambil yang ini berarti kan kurung buka. Oke, ambil kurung bukanya. Terus tanda ini topi. Terus white space sama hash. Terus udah gitu kurung tutup. Udah kan? Terus ini kan. Nah, sini. Apa yang kurang? Oh, ini bisa. Bisa. Azik. Aman, cuman ini ya. Taruh dulu. Apa? Kalau ini maunya lower string ya? Iya. Kalau ini ketika gini dia ngamuk ya, lower string. Ini nggak usah ada berarti. Ini. Udah aman, Yay. Gitu aja kan? Oh, Ntar iya. dulu ya. Kak, aku mau nanya. Boleh. Ketika sampai cari dulu. Regex Heeh. slash S itu apa sih? Spesial karakter follow W. Nah ini nih regex tuh, lah pokoknya kalau Python udah pakai ini. Terus slash S itu, nah ini D itu any digit ya, angka. Misalnya kita mau ngilangin angka atau ngecek angka. W itu AZ sampai 09. No, word, non-word karakter. Oh bukan white space. Slash itu white space justru non-space karakter. Jadi kayak misalnya new line, tab, terus feed gitu. Ya udah gitu aja. Terus apa? Apa? Pertanyaan aku ada dua. Yang pertama, si ini ada Abasofik yang si C-nya tuh ada kutipnya gitu. Dia nggak masuk ke itu ya, nggak masuk ke punctuation kan? Iya, itu kan huruf ya. Bodoh. Iya. Terus eh kalau misalnya ini kan udah pakai regex ya, kalau misalnya balik ke yang sebelumnya itu nanti dia ngamuk nggak ya? Ngomong lu gimana? Ini kan yang sebelumnya. Iya, yang sebelum tuh kan sebelumnya nggak pakai regex, sebelumnya pakai. Oh enggak. Kan teksnya Oh, enggak kan. enggak. Oke. Nah, ini apa? Oh ini enggak. Ini ngapain yang ini? Mau dihapus aja? Iya, tadi aku nyoba
2 kali. Nah, gitu kan. Mhm. Hah, padahal ini Padahal padahal dari awal udah pakai regex. udah habis sama Kak, regex semua. Ini kalau diginiin harusnya gimana? Strip. Udah habis. Tapi harusnya gimana? Tadinya gimana sih? Tadinya Hah, sama yang aja. mana sih? Ini apa? Ini regex nih, liatin. Iya bener. Nggak, aku baru nggak ternyata dari awal kita emang pakainya udah regex. Nah, kan? Pakai regex lebih gampang. Udah aman. Oke. Nah, sampai sini apa? Enter dan spasi. Oh, berarti kan space gitu ya. Ini kan slash space itu artinya semua yang white space dihapus. Mm-mm. Jadi, tapi kalau pakai plus tuh apa? Gue lupa. Bentar. Nih, one more. Oh, matches one or more digits ya. Berarti kalau misalnya Mm-mm. regex min S plus itu apa? Multiple white space. Jadi yang, oh ngerti, Page. Jadi kayak gini. Ini kan kenapa dia ini kan? Dia bilang, Mm-mm. kita hilangin semua white space. White space kan enter, spasi, terus apalah gitu ya, tab, dan tapi yang dihapus tuh yang lebih dari satu. Jadi makanya kalau nggak pakai plus, itu Oke. tuh Mm-mm. hilang semua spasinya. Harusnya enggak loh. Harusnya hilang, enggak, harusnya hilang semua. Jadi loh, kok aman ya? Harusnya gini tuh, jadi dia cuman menghapus space double aja yang dihapus. Kalau satu nggak dihapus gitu. Jadi kalau harusnya kok plus sama nggak plus sama sih hasilnya. Ya udah berarti. Yang atas tuh yang white space leading dan trailing tuh dia ngapus apa sebenarnya? Kenapa? Yang 11, yang line 11 kan itu removing white space leading and trailing, itu tuh dia ngapus apa sebenarnya? Dia sebenarnya ngapus depan sama belakang. Tapi nggak ada gunanya karena udah ke remove di sini deh kayaknya. Ini kan di S Oh, udah dihapus semua. oke. Oh, ngerti. Tapi yang Kak Cika nggak ngerti adalah dari awal juga udah gini gitu. Nggak kelihatan juga mungkin trailingnya nggak terlalu jelas gitu. White space-nya. Ya kan dari awal gini-gini aja kan. Iya, Ini kan di awal misalnya cuman apa? coba Kak boleh lihat gak yang PR? Ini PR sayang. Oh iya, nggak baca. Ke di bawah Kak, yang tadi terakhir, yang white space. Mana-mana. Yang mana ini? Nah, iya. Nah, ini pas yang kalau lihat di contoh tuh, enggak ding, udah bener-bener. Oh, ini jadi satu, nggak ada enter ya, Mm. yang removing multiple white space into single white space. Oke. Oh, atau ini yang bikin gara-gara ya? Oh, Si ini spasinya masih ada gara-gara itu. nggak penasaran gue. Oh, tapi Oh, emang nggak plus tuh apa coba? Tapi kayaknya justru yang ini tuh ininya si spasi ini. Jadi lah kan, aneh. Apa coba? atas tadi sana. Oh, sorry. Tadi jadi berubah, lower stingnya ketimpa, Coba, dari depan lagi. Jadi rusak semua. Dari depan lagi. Mama. Hah? Ya, sampel. Hah? Hah? Siapa itu? Hah? Hah? Kamu ya, kemana aja kamu? Ntar kita matiin ininya. Suaranya ngebas banget, kaget. Kirain ada apa. Kamu nggak les kacika lagi, Kak? Enggak, kita musuhan sekarang. Ya, Kenapa? padahal tuh sekarang so iye banget. Udah ketemu di jalan juga nggak negur, Enak aja gue negur, gue berhenti. Malah lagi boncengan lagi. Gila lu, jerit-jerit tetangga gue denger semua. Acik, udah pada keluar tetangga tuh nggak ngecek. Edan katanya nih tetangga depan ada apa, katanya ada perang sarung katanya.
Anak-anak Lah, emang brutal. kamu apa? Oh, Aku sama ngerti. Neta, cuman aku naik motor. Terus aku sengajain lewat depan rumahnya Kak Cika, taunya Kak Cika lagi masuk mobilnya, terus aku berhenti. Gerowokan. Iya, jeritan. Sering banget sering banget ketemu Fadlan ugal-ugalan naik motor sambil bawa parang. Siap kamu. Enggak enak aja. Pei, ini udah bener berarti ya? Ya, nah aku mau siap-siap, guys. Makan siang dulu, Fad. Udah Sambil tadi. Jumatan. Jumatan sambil minum kopi. Beh, Beres dong, Pei. Tar dulu. Tadi mana yang tugas Aku belum banyak? lanjutin itu. Belum kopas yang lain. Udah aman berarti. Ini kan. Nah, ini. Sampai Ya sini kan? harusnya selanjutnya. Iya. Tinggal tokenizing. Nggak tinggal sih, masih banyak ke bawah. Tinggal jumatan di sini apa jumatan di mana, Pak? Oke. tokenizing mah tinggal nambahin kan? Fad, Iya. nih Fad. Bentar, ini ya berarti. Semuanya tinggal kopas dah harusnya sisanya. Nah, yeah. Ya kan, tokenizing tuh ngambilin per kata kan sebenarnya. Hmm. Ntar dulu. Oke. Udah ya. Berarti tokenizing udah. Terus frekuensi kata. Ini mau langsung ke sini aja, Pei. Iya nggak apa-apa, ntar aku itu. Tugasnya apa sih sebenarnya? Harus ngapain? Nggak tahu. Tenang. Udah, kita go through aja dulu. Jadi sekarang Oh, kan cuman text processing doang. iya kayaknya. Enggak cuman tahu, Pei. Atau nanti ada permasalahan-permasalahan. Jadi kan ini kita punya Iya. NLTK tuh kan ngebantuin kita menganalisis kata kan. Tapi distribusinya ini pakai distribusi Inggris. Nah, Kak Cika Iya. pernah ngerjain gini buat apa? Sentimen analisis. Jadi, nah ini kan kita pakainya NLTK nih, Pei. Mm-mm. Jadi kita tuh kata-kata yang sering muncul itu tar dulu dia ngambil kata-kata yang sering muncul dari ini frekuensi tokennya kita bisa ngitung berapa kali muncul di dalam kata-kata yang tadi. Mana sih kata-katanya? Ini ya, Itu ini kan iya yang panjang. panjang itu kan. Nah, sama dia dihitung nih ada berapa gitu. Gunanya buat apa coba? Gunanya buat kalau Kak Cika tuh biasanya gini, Pei. Misalnya kita ngambil nih Twitter gitu ya, atau misalnya Mm-mm. paragraf dari website, atau misalnya komen dari Instagram, atau komen dari TikTok lah gitu. Nanti ya Kak Cika tunjukin kalau ketemu ininya drive-nya. Kita tuh jadi tahu gitu. Kan kalau sebenarnya kan 17 ya iyalah orang dia kata sambung. Ini harusnya kita hapus Iya nih. benar. Nanti ini tuh kita bikin dictionary yang kata-kata sambung tuh nggak usah dihitung. Tapi dari situ kita bisa Oh, tahu yang dominan tuh kata apa gitu loh. oh ya ada ya si perintahnya buat ngapus kata-kata sambung. Ada dictionary-nya, tapi kalau Kak Cika pakai bahasa Indonesia waktu itu gue bikin dictionary sendiri. Udah ya itu dulu. Oh, oh Sekarang iya, kata si dosennya tuh kalau misalnya mau ngehapus kata sambung bahasa Indonesia tuh belum ada rumusnya ya katanya. Kata sambung atau sinonim ya? ya pokoknya yang kita Sinonim, sinonim sinonim yang belum ada rumusnya. ya Ya nggak sih? sinonim sama kata sambung itu gue tuh buka di mana sih? Taruh P. Aduh nggak Mm-mm. tahu. Bentar, nanti Kak Cika tunjukin contoh ya, tapi bentar P. Bentar, P. Oke. Bentar. Katanya tuh kalau mau yang library bahasa Indonesia tuh pakai apa? Saraswati, apa ya? Lupa. Oke. Taruh sampai jam berapa? Ini orang yang satu di mana? Yang satu di mana? Pada Oke, ini plotting berarti ya. Nanti deh, Mm-mm. Saraswati ya. Kak Cika lupa deh pakai apa. Berarti kan bisa kita plot kayak gini, P. Kata-katanya. Mm-mm. Berdasarkan frekuensi lah gitu ya. Tapi tujuannya kan sebenarnya kalau misalnya kita ngambilin kata, nanti Kak Cika kasih contohnya ya. Itu tuh jadi tahu kata-kata yang dominan apa. Udah. Nah ini stop Mm. watch nih ada. Oh, iya.
Ini jadi stop words itu adalah kata sambung yang kita udah ada, tapi ini mah bahasa Inggris. Bahasa Indonesia sulit. Nah, Sulit. bisa tapi nggak lengkap, bisa bikin sendiri. Tunggu. Oke, ini ya udah. Berarti kan kita jalanin dulu ya. Mm-mm. Dia bilang katanya stop words-nya English loh gitu kan ya. Nah, Iya. berarti bilang di sini kita ngilangin semua stop words yang ada di list yang Inggris. Semua stop words itu dihilangin dari teks yang kita punya. Jadi ini udah nih, nggak ada the bla blanya udah hilang nih. Mm-mm. Hilang nih. Nah ya, gampang. Kata sambungnya hilang aja. Kata sambung hilang. Enak banget. Udah. Berarti kan sekarang kita hitung lagi dong setelah itu gitu ya. Berarti the nggak dihitung lagi kan. The nggak dihitung Iya. lagi. Kita lihat frekuensinya jadi gimana. Tapi ini tetap nggak kebaca sih. Alamak kayak gini. Apa? Tapi ya pada satu semua gitu nggak sih? Cuma satu. Oke. Mm-mm. Cuman satu. Mari kita go through dulu, nanti Kak Cika jelasin deh. Stemming. Oke. Stemming itu adalah, nah ini yang kata Pei tadi, ini sinonim gitu. Misalnya programming, programmer, program, itu tuh bisa dianggap satu gitu. Nah, kalau Mm-mm. nih, aduh, belum ada nih stemming nih. Jadi ini kan biar nggak nyambung, biar nggak tumpang tindih gitu ya, kita pakai stemmer. Mm-mm. Stemmer itu Porter stemmer, oke, udah pakai dulu. Port ini jalanin, stemmer, port stemmer, terus token tanpa stop word. Udah gitu kita gabungin, Pay. Jadi yang serumpun gitu ya, itu dianggap satu gitu. Tuh kan jadi gini listnya. Pokoknya nih kayaknya diwakili satu kata. Jadi, tapi kita nggak tahu mana yang mana ya. Kak Cika nggak tahu, cuman kayaknya oh, gini digunting, Pay. Lihat deh. Energi, Iya. energize, energizing, capacity, apa tuh dipotong tahu? Potensial sama Iya. jadi kok jadi jelek ya? Solution, apa dipotong? Ih, jadi kayak gini kok jelek ya? Jadi kayak Tapi programming. ini juga gitu kok. Yang di bawahnya. Yang contoh dari bapaknya juga kayak gitu. Ya, tapi jelek ya? Jelek gak sih? Ih. Masih jelek. Terserah lu lah gitu ya. Ya udah, oke. Oh, Kak Cika pikir tuh jadi jelek tapi ya, tapi nggak apa-apa lah, improve, implement, increase, efisi gitu ya. Nanti kita proses lagi lah. Ini tuh kalau di data science ya, Pe, paling liar dah. Kak Cika tuh liar pisan dah. Ini apa urusan data gini. Karena Mm-mm. misalnya kita scrolling nih dari Twitter gitu ya. Itu tuh berkali-kali, Pe. Jadi kayak misalnya satu kali proses ngilangin apanya, terus dihitung, terus dicek, terus apa, terus divisualisasi. Nah, yang sebel itu suka ada data sampah gitu, kayak orang misalnya di komentar kan suka ada yang jualan baju gitu. Terus hashtagnya nggak cocok gitu sama yang kita cari. Ah, itu tuh susah banget di data science tuh. Jadi misalnya hashtagnya misalnya apa misalnya hashtagnya misalnya World Cup U20 gitu ya. Tapi isinya teh Mm-mm. jualan baju gitu. Jadi kan kacau gitu pasti kita cari untuk keyword itu, kata-kata Mm-mm. sampah ikut muncul dan nyarinya jadi susah. Oh, oke. Categorizing-nya juga jadi susah ya. Dia. Categorizing jadi kacau gitu. Oh, ini bagus sih. Berarti setelah kita putus, berarti kita tahu yang hubungannya sama energi dua-dua gitu ya. Hubungannya sama ini kapasitas 10, clean 12, fosil 26. Tapi ini belum di-sort. Harusnya bisa di-sort nih. Pay. Iya. Kita tahu gitu misalnya 83 gitu ya. Itu siapa aja yang paling ya kata-kata kuncinya. Oke deh, oke ya. Factorizing kebayangkan. Nah, terus ini di encode. Jadi di encode jadi ini, Pay. Jadi matriks buat apa coba? Buat tahu kayaknya hubungan katanya. Ya, kita keluarin dulu hasilnya. Tapi kok gini ya tampilannya kok beda ya? Kayaknya kebanyakan deh. Oh, kita banyak ya beda kata ya? Oh, beda teks ya? Kayaknya. Berarti katanya beda, Pay. Ntar, cari dong kalau yang di Pay apa kata-katanya? Maksudnya? Di kita ada muadib nggak? Oh, ada. Nggak ada.
Oh, tuh nggak ada berarti 0 semua. Oh, jadi gini, Pei. Gini, kita jadiin vektor. Ini kan berarti Mm-mm. gini nih. Gini. Jadi kan ini kalau Kak Cika lihat ya, ini tuh kata-kata, misalnya ini kata A, kata B, dan seterusnya gitu ya, Pei. Ini juga Iya, kata iya. B. Jadi kalau nanti di sini, itu artinya B muncul sama siapa gitu. Kebayang nggak? Kalau ada satu tuh berarti si kata ini bermuncul sama si kata ini tuh berapa, ada di posisi mana gitu. Kebayang nggak? Jadi makanya, ntar dulu. Jadi makanya gini. Kebayang. Jadi kayak gini, Pei. Nih ya, kayak Muadib sama Yus. Itu di mana gitu. Nah, itu tuh ini di sini sama di sini. Dia muncul gitu. Si Muadib itu ada di sini munculnya, Yus tuh ada di sini munculnya. Jadi Oh, kita berarti si kemunculan. 00 ini juga kata ya sebenarnya. Sebenarnya 00 itu representasi si kata itu muncul atau enggak gitu. Oke. Kalau Kak Cika rasa sih gitu. Jadi iya, ini tuh sebenarnya mewakili semua. Kan kalau di setiap vektor cuma ada satu tuh satunya. Berarti Mm-mm. itu adalah kemunculan dia gitu. Oh, Terhadap semua ngerti. kata. Ngerti. Ngerti. Mm-mm. Cuman ini ngapain ya kayak gini ya? Dia kayaknya cuman mau lihat kayak si Muadib sama si Yus ini tuh munculnya di mana gitu kan, kayak kita banyak banget gak Heeh. kelihatan semua. Jadi kayak misalnya kita mau lihat kata si advice doang gitu. Jadi Oh, pakai ini kayaknya sih gitu. oke lah. Oke lah, bisa gitu ya. Tapi kita Apa nggak ada. kita coba Berarti ganti? Iya, kita ganti energi gitu. sama apa? Eh, eh, tourism. Energi udah ganti lagi tadi jadi energi. Ini. Tuh ada, Pe. Ini di Nah, sini. Ini. iya. Oke. Oke ya. Udah lah. Mm-mm. Oke, sekarang buat frekuensi. Nah, ini aku nggak ngerti jujur. Ini mah pakai frekuensi aja. Tunggu. Ngitung apanya gitu. Oh, lucu juga ini. Oh, oke. Pelan-pelan, Pei. Mm-mm. Dan frekuensi itu kan sebenarnya kemunculan. Nah, kita ini tuh ChatGPT pakai ini juga gua rasa. Gini, Pei. Jadi kita itu menggunakan data yang udah ada dari kemunculan suatu kata. Mm-mm. Ini ya, bentar pelan-pelan. Jadi kita mau ngecek originality dari suatu kata, itu kita bandingin dia tuh berapa kali muncul gitu, Pei, di dalam dokumen. Oh, Comparing the number of times si word ini muncul di suatu dokumen dengan jumlah dokumen di mana kata-kata itu muncul, kebayang nggak? kebayang. Berarti kita ngebandingin dua dokumen. Jadi satu kata antara dua dokumen gitu. Loh, bener nggak sih gini? Ntar lu, Pei, bantuin mikir. Ketika juga belum jelas. Kan gini ya, ini ada Oke. dokumen. Misalnya ada Mm-mm. kata-kata, saya kata-katanya apa? R gitu. Misalnya nyarinya kata R. Mm-mm. Jangan R lah, star lah gitu ya misalnya. Ayam. Star lah gitu. Lah ya ayam kayak. Oke. Nah, berarti kan kita ngecek ya, misalnya di dalam dokumen ini si star ini muncul berapa kali gitu. Dibandingkan Mm-mm. dengan jumlah dokumen yang ada starnya gitu. Oh, Ini logikanya kenapa a gitu ya? word that comparing the number Bener of nggak? times a word appearing with the number of with the number of dogs the word appears in. Oh, iya ngerti. Jadi number of times term T appears in a dog. Jadi misalnya ya udah ayam, misalnya si ayam ini tuh di dalam dokumen ini muncul berapa kali, Mm-mm. itu dibandingin sama ada berapa dokumen yang Dokumen. ngomongin ayam gitu. Oke. Iya ngerti. Emang bisa gitu? Ketika kok logiknya
Kenapa gitu sih? Nah itu Emang eh logikanya apa? logiknya kayak kan kita nggak tahu dokumen yang ada kata ayam tuh berapa bili. Ya nggak sih? Oke lah, ikut dulu, ikut dulu. Kok gini ya? Tapi bisa jadi menarik ini. Oke, tunggu. Ini clear dulu ya, clear dulu. Ya deh gitu. Berarti kan TF itu term frequency. Term Hmm. frequency works by looking at the frequency of particular term you are concerned with relative to a document. Oke. Terus inverse document frekuensi apa? Inverse document frekuensi adalah melihat seberapa pantas gitu ya, common or uncommon a word is amongst the corpus. Oh, IDF is calculator follows when T is term word we are looking to measure the commonness of N is the number of the denominator is. Gini nggak sih? Gini nggak sih? Gini nggak sih, Pei? Jadi gini, kalau ada kata-kata ayam nih misalnya, terus kita punya, katakan punya referensi dokumen yang ada tulisannya ayam gitu kan ya. Berarti kan kita bisa lihat frekuensi kemunculannya dia dan korelasinya sama kata-kata lain di dokumen itu gitu. Jadi apakah umum gitu sih kata itu muncul gitu? Hmm. Seumum apa sih kata-kata ini muncul? Seberapa sering sih kata ini tuh dipakai Oh, gitu? Soalnya dokumen lain oke. nggak pakai kata-kata ini gitu, kebayang nggak? Iya benar. Kayak gitu ya. Nah, kalau ngomongin chat GPT misalnya, kan dia bisa nebak tuh, misalnya kita nanya apa dia bisa jawab. Sebenarnya katanya cara kerjanya juga gini. Jadi dia tuh ngelihat ya orang tuh biasanya frekuensi kemunculan. Saya Kak Cika ngomong tentang ayam gitu ya. Biasanya kata-kata yang mengelilingi si ayam tuh apa misalnya? Apakah makanan, apakah peternakan, ataukah apa gitu. Dia tahu kemunculan hurufnya tuh kayak gimana gitu. Bisa jadi gitu. Oke lah, pelan-pelan dulu. I see. Okay. To summarize, the key intuition motivating TF-IDF is the importance of a term in Oke. Kemunculan across dokumen kan. Berarti TF memberikan kita informasi untuk seberapa sering suatu kata itu muncul di dokumen, dan IDF itu memberikan informasi ke rarity dari term in collection of document. Oke, berarti TF itu misalnya ngecek, oke, ayam ini muncul berapa kali dalam satu dokumen. Kalau TDF, si ayam ini tuh muncul ada berapa dokumen yang ngomongin tentang ayam, begitu nggak sih? Iya. Oke. Iya. Oke, sekarang gini. Oh, korelasinya dihitung dari sini, Pei. Kak Cika waktu itu manual sih. Misalnya Word ya. Oke. Misalnya TF-nya dia ini berapa kata sih? Dia muncul 7. 1 dari 7 berarti. Sekali dari 7 kata gitu. siapa? Dalam satu kalimat. Apa? 7T berapa? 7T apa ya? Di bawah, Kak. Yang tulisan di bawah A itu the car is driven on the road. B, the truck is driven on the highway. Oh, gini. 1, 2, 3. Oh, iya pinter ya. Bener Oh, pintar. Ya benar, 1 dari 7. B, dia 1 dari 7. Oke, car di yang bawah 1 dari 7, di kanan nggak ada ya? Oh, oke. Berarti kan kemunculan di dokumen. Berarti dokumen A sama dokumen B kan? Nah, IDF berarti log 2 dari 2. Kenapa 0? Kan 2 bagi 2, 1, log 1, 0. Duanya apa? Siapa sama siapa 2? Nah, iya. Duanya apa? Oh, 2 dari 2 dokumen, Pei. Oh, 2 kali Dia muncul di dari 2 2 dokumen. dokumen. Car itu cuma muncul di 1 dokumen. Truck cuma muncul di 1 Oh, dokumen gitu. oke. Ngerti gue udah. Ya, clear ya ini ya. Nah, berarti kan tinggal Iya. dikaliin. Berarti kan 0 kali 0 gitu kan. Jadi bisa kita tahu gitu ya, TF IDF-nya berarti A itu ini di sini, ini di sini, di sini. Terus apa emang kalau udah gitu? Udah ngerti. Aku nggak ngerti sih angka doang. ini dipakai buat apa nanti. Nah, itu.
Kak Cici juga pernah nyoba, tapi ini interesting nih udah. Oke ya, berarti muncul. Oke, terus apa? Kita tadi udah nyoba apa sih sampai mana? Sampai sini kan? Oke, Udah ada sekarang sampai berarti situ. Ini harus ya sih? Ini masuk ke word masuk processing sayang. nggak? Oh, Masuk. masuk ke text processing. Kayaknya masuk deh. Ntar. Oke, terus kalau dia udah kayak gitu mau ngapain sih? Apa ya? Coba kita coba. Sekarang kan berarti ini. Kita punya teks. Loh, tapi teksnya kok nggak disebut? Oke. Oh, terus apa? TF-ID factorization. Energi 22 Oh, vector. Kak, si itunya boleh kita sort dulu nggak? Ini Iya. tampilannya ya. How to sort. Taruh ini Mm-mm. harus nge-sort dictionary. Sorting dictionary. Taruh cari yang mana yang gampang. Kita sort dulu. Ah, ini nih. Kita mau nge-sortnya apa? Dari paling besar ke paling kecil. Tapi dia gitu ya. Kita kan key sama value. Mau berdasarkan key apa berdasarkan value? Dict search-nya type Berarti items. Kalau ini kan berdasarkan item nih. Jill, Jack gitu kan ya kan urutannya ya. Kalau by value, oh ini nih. Ntar. Kita apa sih namanya? Nama ininya? Nama teksnya apa? stammer bukan stammer tokens. Oh iya, stammer token. Stammer token. Tokens. Factorizer vocabulary. Oh. Oh, ya kayaknya formatnya nggak bener, Ntar, dari mana ya? Formatnya beda ya. Ini dia kelas, dia itu bukan sih? Dia ini Oh, bisa. tapi kebalikannya, mau ngebalikinnya gimana ya gue? Ntar, Nggak apa-apa, Kak. Nggak apa-apa. Asal rapi. gue gemes. Sortingnya, tunggu, waktu itu pernah. Alah, ada yang tinggal dirubah kok satu, sabar. Di reverse. Iya nggak? Oh iya, reverse, kamu pinter. Reverse bener, bener. Di mana naruhnya? Nggak tahu. Ketik 2 reverse, beneran serius. Oh ini. Kamu jenius ya. Tapi nggak tahu Kak Cika bisa di sini Kak. Yeah. False. False. Oh enggak, Tetap. Oh. Nah, Nah, udah tuh wood. Ih, katanya itu. Katanya udah diberesin. Wood mah bukan tuh. Wood mah nggak masuk atuh. Kan? Oke. Itu. Udah ya? Apa lagi, tadi kita lagi lihat apa? Udah ya itu ya? iya. Ini lanjutin. Oh, terus di factorizer. Ini apaan factorizer? Oh ya. Oh, IDF-nya. Kayak yang iya si Yang log-lognya yang tadi. itu. Ya, apa gunanya? Ya udah biarin lah nurut dulu. Terus kita nggak tahu lagi. Kita nggak tahu lagi maksudnya 4 tuh bagus atau enggak. Mm-mm.
Learn how to read a book. Factor shape. Coba. Baca dulu nih, 192. Oh, si teksnya itu beda lagi. Ini catatan apa? Ini gini aja. Atau gini. Nggak apa-apa gitu aja. Ini belum ada gunanya. Kenapa belum diajarin word cloud? Ini? Aku ngerti. Oh, aku ngerti. Apa, Pe? Jadi ini tuh Apa? kita ada teks kalimat baru. Mm-mm. Kalimat barunya terus nanti dicek di teks sebelumnya itu ada atau enggak Iya, gitu kan. bener. Jadi dia muncul nggak di teks yang kita gitu kan? Nggak ada kan? Iya, nggak ada. Di dokumen kita emang ngomongin apa? Cobain, Pe. Green energy. Jadi Oh, kayak Bangladesh atau apa, aku lupa negaranya. Jadi kayak mau mengimplementasikan sustainable energy gitu-gitu. coba. Awas ya kalau nggak bisa. Harusnya bisa. Nggak ada, Pe. Bawahnya, Pak, Iya sih. Oh, ada. ada tuh. Satu ya. Kayaknya si energi doang deh. Taunya dari mana sih? Yang ada green atau energi? Oh ya. Tunggu gue. Summarize encoded vector. Oke. Nggak dikasih tahu gitu. Gitu dong. Tes processing pada contoh di atas. Oke. Tunggu dong, Peter. Ini kita harus. Ya, oke. Terus apa misalnya? Terus gimana makainya? Boleh nggak cari dulu bentar? Kita make sense. Boleh. Mungkin kalau udah apa gitu? Oh, kemungkinan dia munculnya ya. Tapi kok nggak dikasih angkanya sih ya? Misalnya, misalkan T muncul 20 kali. Dia berarti seperti, oke. Terus dia muncul dari 10.000 dokumen, itu dia muncul 2 kali. 100 kali dari 10.000 berarti 2. Berarti skornya dia 0,4. Terus apa? Maksudnya kesimpulannya apa gitu ya? Dan frekuensi udah muncul. Courses important, scientist, bla bla. Oke, terus ini iya. Important, scientist, test, courses, ini. Bentar, bentar. Bentar ya, baca dulu. Jadi yang important tuh yang nol atau yang koma? Yang important tuh yang jarang muncul tahu katanya. Oh, Jadi itu tuh pembobotan. Tapi yang Kak Cika nggak ngerti, maksudnya notice that data has EDF 0 karena dia muncul di setiap dokumen. As a result, is not considered to be important term. Berarti dianggap nggak penting si kata-kata data teh. Karena dia ada di semua dokumen gitu. Berarti yang dianggap penting yang TDF IF-nya gede atau yang kecil sih? TDF IDF, Tata P. Ini harus. Lah ini berarti penting semua dong. Tunggu. soalnya kan cuma satu.
Tapi kita ngebandinginnya dokumen nama mana sih? Nah, iya itu. Kan Coba cuma mana? satu kita teksnya. Kita nggak sama siapa-siapa tahu. Ini useless tahu, ngapain coba? Ini dari sini yang Kak Cika nggak ngerti, yang benar sih kata IP tadi, ngapain gitu ya. Tapi kan ini kita jadiin stemmer ya, udah. Terus encode another document. Oh, ini berarti dokumennya. Oh, ya udah. Berarti gini nggak sih, Pei? Dokumen kita tuh cuma 2. Satu, yang IP punya panjang-panjang green energy ini, ya kan? Mm-mm. Green energy. Nah, yang satu lagi itu file text 2 ini. Yang isinya cuman energi sama tourism. Bener nggak sih? Iya. Jadi kita cuma ngebandingin sama 2 ini gitu loh, ngerti? Ngerti nggak sih? Kalau misalnya nih Kak, si teks 2-nya kita isi sama Boleh. Setuju. teks aslinya. Ah, Penasaran aja gitu kesamaannya gimana. masalahnya susah, Pei. Copy paste-nya gimana? Harus dikutipin. Kayak di atas kutipnya, Mana-mana? paling atas. Kayak gini, kayak gini, kayak gini. Ini aja. Oh, harus terpisah ya? Harus bisa. Ya, kirain tuh udah boleh kayak langsung. Atau nggak apa-apa, ini kita copy paste aja. Kita tempel aja, bisa lah ya. Kutipnya satu, harusnya bisa sih. Ya. PR banget kalau kutipnya harus diduain semua. Bisa kan, tinggal di replace aja pakai regex. Oh, Iya, bisa. bisa. Canggih memang. Canggih. Hilang. Udah gue copy belum ya? Ayo loh. Bisa. Bisa ya. Oke. Gila cuy, panjang banget. Ini. Udah. 9792, Pei. Ini apa sih 9792 gue? Kemunculannya? Ah, bentuknya udah kebanyakan, nggak bisa dilihat, Pei. Tapi 9792 berarti banyak yang match gitu. Iya. Tapi kepanjangan. Coba deh lihat yang ini. Dia Bisa berapa kata? divisualisasi nggak sih? Nggak bisa ya? Nah, itu bener iya kita anak visual banget ya. Iya sih bener. Mana? Coba deh. Ini makanya dia pakai kata-kata pendek karena biar gampang juga ya. Kan cuman ini kata-katanya kan. Iya, mungkin. Yap. Ada berapa kata sih ini? Jadi dia array-nya juga pendek gitu loh si Itu ini. tuh. Itu Kak tadi di atas. Mana? Ini ya? Sedikit lagi. Berapa ya? Sedikit lagi. Oh ya, yang itu juga bisa ya. Bisa nggak sih pakai lens? Ngamuk. Soalnya nggak di-run dari atas. Nggak bisa. Oh, ngamuk. Ngamuk. Karena belum dari atas. Ya udah, nggak mau. Mau taruh panjangnya sih. Taruh pay. Suruh pesan gosen. Mau dicoba dari atas? Kita nggak ya. Ambil lip gloss. Boleh. Nah, ini oke. Example stringnya ini. Muadib. Dikecilin. Di token regex. Nah, regex sudah dari tadi ya. Bener juga. Oke. Remove punctuation. Lower string.
remove multiple. Oke, grab bike. Tokenizing, frekuensi token, plotting, harusnya nggak usah sih. Filtering, ini kan frekuensi token. Udah ya, stemming. Oke. Yang tadi Kak Cika ngeprint mana? Oh ini. Gitu. Gimana cara tahu ya kalian? This object has no attribute length. Token. Stemmer token. List. Iya, lihat kan? Ini gimana lagi? Oh, print len. Oke. Dua tiga P. Panjangnya. 23. Berarti yang IP itu nggak tahu berapa kata tuh. Oh, berarti ya udah. Yang IP berarti di sini. Ini. 92 P. 92. Nah, berarti kalau dia bilang 9297 artinya apa ya? Oh, vector shape. Oh, tapi kok bisa nggak sama, P? Kenapa nggak 97 kali 97 kan sama? Kan ada yang dihapus. Kapan? Oh, iya benar. Oh, itu ya kata sambung ya? Iya, kata sambung kan dihapus. Oh, iya benar, 92. Oh. Ngerti gue. Berarti kalau gitu, berarti sebenarnya apa coba? Kita tuh cuman mau lihat korelasi antara satu dokumen sama dokumen yang lain gitu nggak sih, Pe? Gitu aja kan berarti Iya. untuk ini loh. Nah, tapi kalau kayak gini, tunggu ya. Kan, bentar, Pe, buka pintu. Hold on. Buka Okay. pintu. Oke. Berarti kan kalau gitu dia hitung pakai ini. Berarti dia vectorizer-nya
Nah, kan berarti kalau misalnya, tunggu Pei, ini kan ini ya. Iya, Pei, jadi kayaknya ngelihat kemunculan korelasinya aja, udah gitu doang. Tapi yang Kak Cika nggak tahu tuh ini, kenapa angkanya 0,7 gitu. Iya. Nggak ngerti tuh. Kenapa ya? Artinya, kan berarti ini kan, 1, 2, 1 loh, Pei. Oke, gini dulu, kita harus, bentar, Pei. Kita harus ini kan, kayak misalnya gini, yang tadi kan karena mirip jadinya besarnya sama. Terus udah gitu, kalau ini 1, 2, 1 kenapa Pei? Karena nggak ada learn to read a book gitu. Iya. Kenapa vektornya 21? 21 tuh apa? Tadi kita berapa, Kak? Yang di atas si vektor ininya. Yang di atas? Yang length ya? Yang tadi udah dihitung. Iya, 23. 23 ya. Kenapa jadi 21? 23 sebelum 23 tuh udah dihapus kata itunya ya. Iya, 23 tuh udah dihapus kata sambungnya. tapi kata sambungnya cuma 2. Dari 23 jadi 21. Hmm. Ah, Kan? Aneh kan? Nah, terus kita aneh. nggak ngerti, berarti kalau 1 berarti dia vektor bentuknya. Benar nggak? Vektor 1 kali 21 gitu maksudnya? Oh, vektor 1 kali, iya, jadi dia tuh 1 baris, kolomnya 21 gitu, Pei. Apa coba? Iya. Iya. Alamatnya apa? Oke. Nggak ada, jadi 1, 2, 1. Nah, kan ini berarti panjang. Mm-mm. Test. Vektornya, shape-nya 1, 1, 2, 1. Kalau itu kan berarti kan saya 23 sama 23 ya. Kita ngecek antara ini. Oh, gini deh, Pei. Bener nggak sih? Bener nggak sih? Ini nih. Bentar ya. Bener nggak menurut IP gini, saya Kak Cika punya dokumen nih 2 ya. Terus ini kata-katanya ada 1, 2, 3, 4. Yang ini juga ada, ini ada 3 misalnya. Nah, kalau kita jadiin matriks 4 deh gitu ya misalnya. Ini tuh ya udah. Jadi nanti tuh kalau kita jadiin vektor atau matriks, itu berarti kan misalnya mereka muncul itu berarti kan ada 4 yang muncul kan, Pei? Jadi kayak misalnya A, B, C, D gitulah. Ini juga A, B, C, D gitu. BCD Kak. A, B, C, D. Ya kan? A-nya cuma 1. Ke bawahnya A-nya pakai yang Berarti kan maksudnya gini, si ini misalnya ini A, ini B, ini C, atau 4 kata lah. Maksudnya iya. ya kan, ini E, F, G, H lah gitu. Nah, karena dia 4 sama 4, berarti ini kan jadinya 4 sama 4 kan dibandingin per kata sama si kata yang ada di dokumennya kan? Benar nggak? Nah, kalau yang tadi, yang kita lihat di IP ini kan gini, karena si kata-katanya tuh yang ada di sini sama di sini tuh mirip. Jadi list kolom sama list baris tuh sama gitu loh, Pei. Oh, Kalau di sini nggak ada. Jadi cuma ada 1, tapi 21. Karena apa? Karena di yang 21 itu tuh sama sekali nggak ada yang ngomongin buku. Yang Kak Cika nggak ngerti. Kenapa? Ini kan ada 5 kata, 6 kata. Kenapa nggak 6 kali 21 misalnya? Iya. Bentar, Pei.
Oke gitu. Nah itu yang menjadi misteri. Nah kan Kak, coba-coba. kayaknya gara-gara si kutipnya cuma satu. Jadi si stringnya cuma satu. Yang bener loh. Kalau misalnya Oke. si learn-nya sendiri, how-nya sendiri, to-nya sendiri, dan seterusnya mungkin dia jadi 1, 2, 3, 4, 6. Hah? Maksudnya gara-gara kutip yang ini, kutip yang ini. Bukan yang bawah yang learn how to read a book-nya. Oh, bener ya. Ih, Ipe pinter banget. Siapa sih? Ketawa deh. Ya nggak sih? Soalnya yang sebelumnya kan kita gitu, kita ngambil dari yang udah dikutipin satu-satu. Bener, Pei, bener. Bener, kamu pinter. Bener, Pei, bener. Ya gini ya, sok ya. Tapi. Gini berarti. Gitu. Iya. Oh iya ya, juga ya. Gini ya. Oh, Mm-mm. jadi maunya gimana sih Bapak ini? Tetap nggak menyelesaikan masalah? Nggak, maksudnya si metode ini tuh maksudnya, oh, atau berarti kita yang harus bikin processing ya? Maybe. Ya, Kan kita belum bikin dari atas. Hilang. Ntar nih hapus dulu deh, pusing. Maka kita hapus dulu supaya tidak pusing. Ininya hilang factorizer-nya. Kita udah di mana sih ngerannya tadi? Oh, kita belum pakai. dari Oh, ini belum, Pei. Ini belum kita factorize. Iya. Ya elah, Mak. Nih ya, udah gini kan. Udah dapat Mm-mm. vektornya. Berarti kan sebanyak itu kan 23 kali 23 lah ya. Terus kita, nah ini ya, bener ini ya, P. Ini ya. Oh, harusnya begini dong ngomongnya berarti. Coba copy dulu. Nanti ngomongnya nggak bisa gitu. Oke. Terus kan mau encode ini kan. Nah, bener, Ipei, bener. Anda benar, Pei. Yay. Nah, tapi tetap nggak ngerti. Sama. Nah, dulu ya. 6 kali 21 kan. Oke. 6 kali. Oke. Oke ya. Sekarang lihat yang ini dulu. Kak, coba yang bawahnya di run dulu, Kak. Yang paling bawahnya. Ini. Mm-mm. Ya belum gua run tadi ya. Bodohnya. Oh iya bener. Nah, Berarti kelihatan. apa? Berarti Si siapa? ada learn, Udah, Neng? udah. Neng? Yang paling masuk akal sih, yang ada tuh cuman learn sama how. Learn sama book. Iya. Tapi learn sama book. Tapi taunya yang mana learn, yang mana yang book ya? Lihat di atas gak sih? Di atas kan kita udah bikin vektornya. Ini kan vektornya yang ini. Gak, maksudnya kan di atas pasti ada learn sama book kan? Biar lihat gitu si learn tuh dia satunya di sebelah mana book, si satunya di sebelah mana gitu. Oh iya ya. Ini ya. Oh iya bener. Di atas lagi nggak, Kak? Oh sebelum ini ada learn nomor Oh 1. itu. Oh Book iya iya. 1, 2, Book 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh enggak ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8 enggak juga. Enggak, Kak. Coba Kak ke atas lagi tadi yang Kakak liatin. Ini nih, bukan. Bawah. Nah, ini kan learn 9. Learn 9, dia tuh nolnya tadi ada 9 sebelum si satunya. Yang book juga dia nolnya ada 2 sebelum si 1. Kenapa begitu? Nggak Iya tahu. benar. Coba. Ya kan? Oh, berarti ada dua, maksud IP ada dua pre 0 itu ya? Mm-mm. Oke. Ntar dulu. Ini kok gini ya? Hah, kok nggak bisa di-share? Bentar. Ntar lupa ya, ngirim screenshot. Tapi berarti kita ngitungnya 2 ke situ kan? Kenapa? 2 itu kita ignore dulu ya berarti ya? Iya, kayaknya. Hmm. Zing tetap.
Tapi tar dulu, berarti book itu di situ. Berarti kan yang ini book, yang ini learn kan? Yang ini learn, ini book berarti. Nah, oke, ntar kita cross check dulu, sabar. Berarti kita cross check sama yang ini, Pei. Nah, ini sama ini tuh siapa? Muadib dan Yus. Muadib itu di mana? Muadib tuh di sini loh. 12 ya. Atau muadib di sini ngelihatnya. Di muncul teksnya. 1. Oh, 1. Di situ berapa, Kak? Di bawah. Muadib. Ini aku nggak. Yang mana? Ini. Mm-mm. Oh, enggak, dia 12. Enggak, dia berapa ini? 1, 2, 3. Jadi ngitungnya dari kanan. Iya, 12. Benar. Apa 12 benar? Iya, Yus ada 12. Yus berapa? Yus Ini berapa? 12. Yus mana? Cik. Harus ke 12 bawah, ini nggak ada. posisinya apa banyak munculnya sih, Pei? Ini teh apa ya? First 7 ini teh apa? Posisinya. Iya. Soalnya Muadib cuma muncul sekali nggak sih? Seingat aku. Muadib muncul sekali. Benar. Hah? Oh iya ya, Dia kayaknya posisi deh. Oh iya ya, Pei. Bukan frekuensi ya? Hah? Tapi Iya, posisi juga, posisi. tapi posisi juga nggak di 12, Pei. Posisi setelah difaktorin. Oke. Tunggu. Setelah di array. Kan ada frekuensi ya, kayak gini. Terus di stem kan, udah di stem. Oke, ini apa? Nah, ini di sini. Count factorizing. Setelah di vektor itu tunggu, Pei. Learn 9 di mana? Kok 9? Posisi di vektor 12. Ntar dulu. Ini siapa sama siapa? Yus. Yus berapa? Yus berapa? Yus mana? Yus mana? Oh, itu 20. Bener nih 20? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 bener deh kalau dari 0 hitungnya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bener, Pei? Oh. Oke, pertanyaan gue sekarang, Pei, gimana? Kenapa vektornya nomornya gitu? Nih, aku juga mau nanyain. Filter extraction. Coba ya, cari dulu. Kayak nggak out of nowhere gitu. Apa coba? Maksudnya secara logik apa gitu? Padahal bisa tahu dia kayak 1, 1, 1, 1, 1, 1. Jadi terurut. Kenapa harus begitu gitu bentuknya? Kenapa gitu? Pfizer, apa? Text in Python. Oke, what is ya? Oke, iya. Oh, ini, Pei. What is vectorizer in NLP? Vectorization adalah dia ubah menjadi angka, Pei. Jadi kayak gini nih misalnya, count vector, count vectorizer. Teksnya ini kan? Nah, ini. Jack wants to play football. Hina also love to play football. Terus sama kita di vektor. Oke. Terus ada feature. Ya udahlah. Ada dance-nya. Dance to list. Terus jadi gini print output-nya. Also football, Hina, Jack loves play to once. Kok ini jahat sih Kak dilanjutin. Terus gue kalau mau lihat bawahnya gimana Kak? Nggak ada. Jadi tinggal gitu. Kau boleh scroll ke atas dikit gak? Aku mau lihat kalimatnya. Nah, betul. Kebanyakan. Mau lihat vektornya juga. Bukan. Oh, gini. Ya, Ya segitu. apa coba ya? Footballnya jadi berapa? Oh gitu tuh digeser lagi.
Also football. Oh ngerti. Gimana sih ini nggak Aku rapi? ngerti. Aku ngerti, Pei. Aku ngerti. Udah lah ini udah gila sih ya. Tapi Kak Cika ngerti jadi kayaknya gini deh, Pei. Ini tuh teks 1, ini teks 2. Di teks 1 Mm. nggak ada also, di teks 2 ada also, makanya dia 1. Football di teks 1. Lah, tapi dua-duanya ada nih football. Iya. Bukannya gitu ya, Pei? Maksudnya kalau ada 2 di dua-duanya dia muncul gitu kan? Also football, Iya. Hina, 1, 2, 3, 4, Kak, 5. ini yang 01-nya nggak dianggap kayaknya. Si 01 tuh kayaknya si teksnya deh. Also baru 01 yang kedua. Football baru 11. Oh, ngerti ini ya? 01. Jack, iya. Mm-mm. Apa sih maksud dia tuh emang membuat kita gila ya? Oh, teks 0, teks 1 kali ya. Ya udah. Iya, iya. Oh ya udah also 01, football 11. Tapi kan berarti dari sini kan kita cuma ngambil yang berbeda kan? Nggak, maksudnya kalau udah ada tuh gini nggak usah ada tuh 2 di sini kan? Berarti Mm-mm. Hena, Hena, Hena 01, Jack 10, Class 01, Play 11, Tu 11, One 10. Iya benar. Terus apa? Oke. Jadi gitu. Jadi gitu, Pei. Oke, udah ngerti belum? Iya. Kak Cika belum? Udah. Tapi berarti kalau di sini artinya apa? Ini Nah, berarti aku kan lebih bingung di sini dia ngebandinginnya sama apa? Urutannya kenapa kayak gitu gitu? Kenapa? kenapa? Enggak deh. Nomor 1 apa? Nomor 1 belief. Kalau di kalimatnya nomor 1 apa? Di teksnya. Gini, Pei. Pertanyaan dulu. Kak Cika, kan kalau yang di sini gue ngerti karena gini, Pei. Ada 2 yang dibandingin kan? Ya kan? Mm-mm. Antara si Jack sama si Hena itu kan? Iya. Kalau ini dia Oh, ngebandingin ini sama cuma siapa? Terus iya, makan. kenapa dia ada? Ini tuh apa sih? Ini Kenapa? Iya, frekuensi. aku ngerti maksud kakak. Kenapa learn itu harus di urutan ke-9. Nah, bener kamu Iya. pintar. Jelaskan itu. Soalnya kayak yang yang kata pertama tuh muadib, tapi muadib di berapa tuh dia? Di 12 kan? Aneh. Makanya, coba ya go through dulu pelan-pelan. Kita punya muadib. Muadib di lalala. Udah gitu kita giniin kan. Harusnya begini dong. Hmm. Ya kan? Nah, udah Mm-mm. gitu tapi pengen difrekuensiin. Ya udah frekuensi, oh udah sekian. Tapi ribet. Ada kata sambung. Kita filter. Udah difilter, muadib jadi di sebelah situ. Kenapa dia di sebelah situ? Iya kan? Udah Iya. difiltering, si muadib pindah ke sini. Ya udah, muadib ke situ nggak apa-apa. Nah, sekarang kita print, tetap ribet karena mirip gitu ya. Terus sama dia di stem. Di stem biar berkumpul, yang depannya sama-sama. Udah. Nah, ini mulai terjadi. Yang Kak Cika nggak tahu, Aku tahu. Aku tahu. mana-mana, Pe. Ini 9 tapi Kita lihat, apa? enggak, kita lihat dari frekuensi, Kak. Cia. Oh, Atas, atas. Jadi kan nanti itu udah 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1. Nah, seterusnya yang si muncul 3 duluan itu, si learn itu. Jadi kayak misalnya kan si learn tuh muncul 2 kali, muadib cuman sekali. Terus kan kita running ini. Nah, si learn itu posisinya bakal selalu di situ. Walaupun dia vektornya enggak deh. Enggak. Soalnya muadib 12. Eh, itu kan muadib kita traumatik nih mau ngadip nih. Ntar dulu, Pak. Si muadib ini nggak, udah ya, sekarang yang Kak Cika jadi jet lag itu adalah kan kita di awal tuh ngomongin frekuensi kan, Pak. mm-mm.
kita ngomongin frekuensi kan. Di sini kita cari kan, frekuensinya muadib sekali, learn sekali. Sok learn lagi, oh ini ya, learn ini berapa? 3, Mm-mm. ya kan? Ini frekuensi, ya udah terserah lo itu begitu. Ini juga kenapa gini gambarnya kok jelek, sudah lah. Udah gitu di stem. Yang Kak Cika ngerti, ini kenapa dia tiba-tiba jadi 9 gitu. Iya. Tapi kayaknya sih ini DP emang lokasi, cuman nggak tahu lah, terserah dia gitu. Ini nggak ada yang sama kan? Berarti ini bukan frekuensi kan? Berarti tadi kita Bukan. ngesort kayak gitu, ngapain ngesort? Iya. Ngesort posisi ya. Jadi kayaknya dia cuman ya udah pokoknya lu di posisi 9, posisi 7, posisi pokoknya dibagi posisi lah ya, kasih kursi. Mm-mm. Berarti oke. Oh, berarti hubungannya gini bukan P. Jadi kan misalnya gini, coba ya. Ini kalau nggak terjawab nggak bisa tidur nih gue. Learn 9. Ini kan pertama. Berarti ini kalau barisnya learn kan. Nah, dia tuh ada di sini. First itu yang kedua, berarti first itu yang ini. Dia yang ketujuh gitu kan? Iya. Mani 11, berarti ini yang mani yang ini. Dia ada di 11 gitu ya? Gitu doang kan? Berarti Iya. oke, udah ngerti ya. Terserah lah si muadib bisa. Pokoknya si vectorizer ini mengeplot kata itu. Nah, oke ya. Sekarang ini ngerti kita. Yang Kak Cika nggak ngerti adalah ini kan dimensinya berapa P? 23 kali 23 dong. Iya. Ya kan? Ya kan? Oke, dah. Iya. Ini udah ngerti. Oke ya, kalau kayak gitu caranya kita kalau kita factorizing jadi begini. Terus kita punya dokumen. Kak. Bentar. Oh, Bentar, mau lihat. Bentar. sok. Muadib tuh nomor berapa P tadi? Taruh. Muadib mana? Muadib 1, 2, 3, 4, 5. Berarti muadib itu yang ini P. 5. 1, 2, 3. Ini muadib nih. Di 12 ya. 12. Ini muadib di 12. Ini 12 nggak? Oh iya bener, Pei. Oh ya udah. Tapi kenapa 12? Itu acak udah dikasih sama dia. Pokoknya nggak boleh ada yang sama gitu. Pokoknya dari 23 itu kita kasih nomor, misalnya kayak Faiza naik bus, ada 23 anak, ya udah dikasih nomornya, pokoknya duduknya jangan timpaan gitu. Buat Nggak indeks terima. aja. Muadib gak boleh. Terserah dia vektorasi. Tapi jadi ngerti, Pei. Kan berarti ini tuh dokumen pertama. Ini tuh kan dokumen pertama kan? Ini dokumen pertama. Ini dokumen kedua, ya kan? Dokumen pertama itu ada 23. Dokumen kedua cuma 2. Sehingga vektornya jadi 2 kali 23. Karena ketemu 2. Ada si muadib sama ada yus. Dia bilang, nih muadib ada nih, yus ada gitu. Jadi ya berdasarkan urutan aja, udah mulai ngerti sih. Oh, ngerti Pei jadinya. Udah lah ya. Oke. Yang gua nggak ngerti tuh setelah TDF, IF itu, tingkat is Friday, TGIF itu gua nggak ngerti. Dah, ini udah ngerti lah gue. Factorizing udah tahu. Nah, masuk ke sini. Ini sebenarnya jadi ngerti tapi nggak mengkorelasi gitu, jadi pusing. Iya, sebenarnya ini emang nggak nyambung deh sama yang sebelumnya. Maksudnya nggak nyambung amat. Iya, nggak nyambung amat ya. Tapi ini kan tetap ya learn-nya begini-begini tetap kan. Kita factorizing pakai IDF. Tapi teksnya nggak dikasih tahu, Pei. Teksnya apa? Ini mesti kita buka nggak teks ini? Oh enggak ya. Kita pakai factorizing ya. Nah jadinya gini kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 24. 6 kali 3 berapa? 18. Hah? Kok hilang datanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 3, 18. 18 tambah 3, cuma 21, Pei. Hilang 2. Hilang 2 sih ya? Hilang 2 loh. Nggak tahu, dari sini jadi hilang 2. Dari sini jadi hilang 2. Gua nggak tahu kenapa. Ini hilang 2 nih.
Nggak tahu kenapa hilang 2. Tapi ini dihitungnya sama dia. Nah, berarti sekarang kita mau bandingin. Kita encode, kita bandingin sama learn how to read a book. Muncul semua, learn ada di sini, how ada di sini, enggak, how nggak ada, to nggak ada, read nggak ada, nggak ada, book ada di sini, book di 3 gitu. Could harusnya. Book nggak ada, Peh. Itu could 3. Oh, book ada di posisi 2 nih, ada nih. Oh ya benar-benar. Oh, ya. Oke. Cuman ini nggak nyambung amat sih, itu yang ini nggak ngerti aku yang itu. Gak Tapi apa-apa. kalau Gak apa-apa. Aku tidak begitu butuh yang ini, cara butuh yang tadi yang atas. Oke. Tapi tunggu, ya udah kesimpulannya jadi apa? Iya, ini tuh mau kesimpulannya ngapain apa nih sih dari sebenarnya? kalian? P ini, ini. Nah, oh balik lagi, tunggu. Berarti kan ini udah ya, IDF gue nggak mau ngurusin deh, pusing. Iya. Berarti kan ini somehow kita tuh copy paste ini kan, teks itu sama siang awal kan. Nah, hasilnya itu jadi 97 sama 92 karena teksnya IP kan ada 97 kata. Si teks yang dibandingin ada 92. Jadi kan jadi kayak ini kan, kayak yang ini kan kita punya 21, Iya. ada 6, yang ini 6, yang ini 21. Gitulah ya pokoknya vektornya. Tapi ini nggak kelihatan karena gede banget. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Ntar dulu. Entar ada satu lagi. Tunggu. Kan ini 97 sama 92. Oke, boleh nggak? 92 tuh gara-gara yang kata sambungnya udah dihapus. Oh, oke. Boleh nggak nyobain gini? Oh, kata sambungnya dihapus ya? Emang cuma 2 ya? Udahlah, terserah. Nah, ini kalau gini berarti harusnya ada ya, P. Harusnya jadi 2 kali 97 ya? Benar nggak? Setuju nggak? Iya. Setuju. Enggak loh, P. Iya. Kakak ngeram yang Belum dibuka. Iya. Tetap nggak kelihatan. Kelihatan. Ini ada di sini sama ada di sini. Oh, Kak Cika tahu, Pe? Green doang yang ada. Kak Cika tahu berarti. Kak Cika tahu bisa, ini tuh bisa digunakan untuk melihat similarity atau plagiarisme. Oh. Bener nggak? Setuju nggak? Menurut Pe gimana? Nggak, tapi nggak tahu ya, siapa tahu gitu ya nanti. Jadi kan gini, kan kita kan misalnya, oke, ini ada teks ya, kan dia sialala bla bla, udah dia punya vektornya. Nah, tapi oke, vektornya dia ngasih nomornya sendiri ya. Nah, maksud Kak Cika gini, berarti kan dia ngecek tuh di dalam dokumennya IP yang tadi tuh ada green sama ada energi kan, ditemukan kan gitu ya. Nah, berarti kalau misalnya kayak gini, kayak tadi, ini kalau gini tuh bisa jadi bukan plagiar. Kita bisa tahu maksudnya, oke, berarti dia muncul nih di dokumen itu. Berarti dokumen itu tuh kalau kita nge-search, kita boleh buka dokumen itu karena ada tentang green sama energi kayak searching Google gitu. Satu bisa gitu ya, Pei. Atau kita bisa kayak gini. Kita ngecek. Kita cek ini, misalnya IP bikin esai. Terus teman IP juga bikin esai. Terus kita compare gitu, kata-katanya begini. Nah, kalau vektornya hampir mendekati, itu plagiarisme berarti. Benar nggak? Karena kata-katanya mirip semua. Setuju? Iya. Gitu nggak, Pei? Setuju. Setuju kan? Ya, gitu. Walaupun misalnya cara ngomongnya beda, urutannya paragrafnya beda, tapi secara umum kemunculannya itu ada semua. Jadi kan nggak mungkin Itu berarti kita lihat di vektornya ya, Kak? Soalnya kalau kita udah pakai vektor, kita tes gini, dia tuh akan memunculkan misalnya, oke, satu, dia akan nunjukin barisnya itu adalah, baris itu adalah dokumen yang mau dibandingkan, dokumen 2. Kolomnya adalah dokumen yang satunya lagi. Kalau kolom sama barisnya, kalau barisnya banyak, itu berarti dokumen 2 tuh mirip, banyak yang match sama dokumen 1. Berarti itu mirip.
kenapa lo gitu. Apa kalau menyontek, apa copy paste gitu, Pei. Bisa loh nih jadi Benar-benar kasus. Iya nggak? Kalau gitu make sense nggak? Tapi make tetap sense. konsisten sama ini. Kak Cika nggak ngerti kenapa. Sebenarnya harusnya dia loh Udah. yang menjelaskan. Iya kan? Maksudnya ini kan dia udah gaya-gaya banget segala dihitung gini. Harusnya dia yang bisa menjelaskan apakah itu jadi maksudnya apa? Lu teh mau lihat kemiripan, apa mau lihat signifikan, atau mau lihat korelasi, atau apa Pak? Gitu ini yang saya Kak Cika belum ngerti yang ini. Dan angka ini tuh gimana maksudnya? Kalau gede itu jadi penting gitu apa enggak? Tapi kalau yang ini sih yang tipe ini jadi make sense, P. Jadi ya kalau kata-katanya banyak. Jadi kan misalnya gini, ada 2 kata, terus misalnya Kak Cika masukin yang sama sekali nggak ada gitu kan ya. Misalnya ya udah ini misalnya. Ya udah berarti kan nggak keluar apa-apa gitu. 1, Iya, 2. Ya udah gitu. Nggak nol ada semua. berarti ya udah. Berarti itu sama sekali nggak ada relasinya tuh dokumen boro-boro plagiat gitu ya. Emang Iya, ngerti Kak. ada gitu. Kakak udah 12:30. Udah ya. Dadah, Pai. Oke, aku ngerti. Aku udah ngerti sekarang. Apa? Apa tiba-tiba ngerti apa? Enggak maksudnya udah ngerti materi ini kecuali tadi Oke, yang sip, ngerti ya. terakhir-terakhir. Kak Cika juga ngerti Ya, kecuali itu. Nanti kalau Kak Cika baca terus ngerti kasih tahu Ipay. iya, aku juga kayaknya ntar kalau minggu depan masuk ya, masuk kayaknya. Ntar aku tanya ke dosennya kayaknya. Ya. Pak Tapi ini maksudnya apa gitu. Pak jelaskan Pak intisarinya apa gitu. Iya, sini banget. Oke, Ipay. thank you ya Kak. Dadah. Assalamualaikum. Bye. Bye. Salam. Gak Dadah. bisa leave. Waalaikumsalam.